2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini akan mempresentasikan tugas besar lanjutan dari kelompok 7, yaitu mengenai analisa finansial. Kelompok kami beranggota 1 Divisi Sulawati dengan NIM 2019-57025-007, 2 Fika Khairiyah NIM 2019-57024, saya ketiga Nur Sofiati 2019-57025, Amin 2019-027. Berikut ini kami akan mempresentasikan tentang tugas besar lanjutan kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Devi. Silakan. Ilustrasi perusahaan dan produk. Perusahaan atau tim merupakan perusahaan pemroduksi minuman herbal yang kekinian. Produk dari perusahaan ini ialah teh Jesengku, merupakan produk teh herbal alami dengan bahan dasar dari tumbuhan alami yang memiliki khasiat bagi tubuh, yang mana Indonesia kaya akan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat, penghangat tubuh, dan lain sebagainya. Bahan dasar dari produk tersebut adalah jahe, serai, lengkuas, dan kunyit. Bahan dasar ini sangat mudah ditemukan dan memiliki khasiat atau manfaat yang banyak. Dengan ini kita memudahkan mengonsumsi minuman herbal Jesengku dengan menyeduh hanya dengan mencelupkan. Dalam mengonsumsi minuman herbal Jesengku dapat ditambahkan dengan jeruk nipis ataupun gula agar lebih nikmat saat diminum. Untuk visi dan misi dari perusahaan tersebut ialah visi menjadikan minuman herbal sebagai minuman modern yang berkhasiat. Misi mengubah pandangan masyarakat terlebih pada kalangan remaja mengenai minuman herbal. Mengenalkan minuman herbal Jesengku kepada masyarakat di berbagai kalangan remaja hingga lansia. Membuat inovasi baru dalam meminum Jesengku. Untuk analisis SWOT-nya, untuk kekuatan memiliki sumber alam yang melimpah, keawetan produk yang cukup lama, harga terjangkau, proses produksi masih sederhana. Untuk kelemahan, kurangnya minat masyarakat terhadap minuman herbal atau tradisional. Penjualan masih melalui online, belum dapat memproduksi dalam jumlah banyak, saluran distribusi yang belum maksimal. Untuk peluangnya, minuman herbal atau tradisional lebih tahan lama, jangkauan pemasaran yang sangat luas, target pasar semua kalangan, dapat bekerja sama dengan distributor. Untuk ancaman, persaingan yang semakin tinggi, harga bahan baku yang tidak stabil, peniruan produk, dan belum memiliki merek. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Fika Khairiyah. Baik, selanjutnya yaitu ada value dan belief. Value di sini mampu memberikan kemampuan terbaik secara konsisten, menjalankan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, memiliki kesetiaan terhadap para konsumen, dan mau menerima ide-ide baru dan mampu mengembangkan produk tersebut. Belief-nya, kami percaya dengan memiliki loyalitas, kredibilitas, integritas yang tinggi, serta berpikiran terbuka akan mampu membawa produk Jesengku menjadi produsen dongkrak kelas atas dengan kualitas dan pelayanan konsumen yang baik. Next. Proses manajemen. Di sini perusahaan akan dapat menghasilkan kinerja pemasaran dengan dan meningkatkan penjualan apabila perusahaan melakukan suatu perbaikan. Strategi pengembangan seperti produk, harga, promosi, distribusi, dan pelayanan.
Pengembangan dari strategi tersebut adalah sebagai upaya untuk memenangkan suatu persaingan. Produk yang kita lihat mendapatkan hasil kualitas dan aman karena pembuatan kita murni menggunakan bahan alami dari jahe, serah, lengkuas, dan kunyit yang masih fresh dan akan dilakukan pengolahan untuk dikeringkan kemudian dihaluskan. Proses pengolahan juga masih sederhana. Proyeksi keuangan. Di sini proyeksi keuangan ada aspek pasar dan pemasaran. Pada produk teh jasengku merupakan produk teh herbal yang sasaran utama pada aspek pemasaran adalah para anak-anak maupun orang dewasa. Pada saat ini, banyak sekali yang mencari teh herbal yang baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh guna untuk menghindari virus yang ada. Dari aspek teknis dan teknologi, yaitu untuk teknik pembuatan teh herbal menggunakan teknologi yang cukup canggih, yaitu pengeringan jago menggunakan mesin pengeringan yang canggih dan terhindar dari kontaminasi dari barang yang lain. Nah, dari aspek manajemen operasi, manajemen operasional merupakan bagian manajemen yang erat kaitannya dengan mengawasi, merancang, dan mengendalikan kegiatan produksi. Selain itu, manajemen ini bertugas mengendalikan kegiatan produksi dan proses perbaikan strategi bisnis dalam hal produksi barang dan jasa, yang meliputi pengadaan barang atau jasa dari sumber terkait, menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses operasional, serta meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan sumber daya. Dana pembiayaan proyek. Dana pembiayaan proyek merupakan dana yang digunakan untuk operasional perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Sri Amining. Kewajiban finansial dan kemampuan menghasilkan laba. Perusahaan melakukan ini mengontrol kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dapat menjadi peluang bagi manajemen untuk mencapai komitmen dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Profitabilitas menunjukkan seberapa besar keuntungan dari kinerja suatu perusahaan yang mempengaruhi catatan dalam laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi. Next. Penilaian kelayakan finansial. Alat yang digunakan untuk mengkaji kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh dari suatu penanaman modal. Tujuan dilakukan analisis kelayakan finansial adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan aspek finansial, berkaitan dengan penentuan kebutuhan sumber dana dan sekaligus alokasinya serta mencari sumber dana yang berkaitan secara efisien sehingga memberikan keuntungan maksimal. Untuk analisis sensitivitas manfaat ekonomi sosial. Alat yang digunakan untuk mengkaji kemungkinan keuntungan yang diperoleh dari suatu penanaman modal. Tujuan dilakukan analisis kelayakan finansial adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan aspek finansial. Berkaitan dengan penentuan kebutuhan sumber dana dan sekaligus alokasinya serta mencari sumber dana yang berkaitan secara efisien sehingga memberikan keuntungan maksimal. Penyusunan laporan studi kelayakan. Penyusunan dilakukan pihak eksternal agar lebih independen. Pada penyusunan studi kelayakan tersebut tergantung pada besar kecilnya dampak yang dapat ditekan, tingkat kepastian bisnis.
Ketiga, banyak sedikitnya investasi yang dilakukan untuk melakukan suatu bisnis. Kemudian presentasi dari kelompok 7 mengenai tugas lanjutan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.